الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhawati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Waffaqana Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-148 pada kesempatan kali ini dalam bab al-iqtisad fit ta'ah atau bab sikap pertengahan di dalam ibadah, sikap pertengahan di dalam beragama. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif Imam Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Jabri bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, beberapa salat yang banyak sekali. Artinya di sini menentukan bahwasannya Jabir bin Samurah sangat faham terhadap tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasda. Dan salat beliau qasdan, pertengahan, ya, tidak lama dan tidak cepat, menyesuaikan. Wa khutbatuhu qasda, khutbahnya juga demikian. Khutbah beliau tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini. Yang pertama, takhfifun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah wal khutbah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengimami salat atau berkhutbah, beliau meringankan salat dan khutbahnya. Beliau meringankan salat dan khutbahnya. Yang demikian sebagai bentuk rahmat atau sebagai bentuk perhatian terhadap umatnya. Karena di sana ada orang yang tua mungkin, ada orang yang sakit atau yang sedang berkebutuhan meninggalkan hajatnya sebentar. Maka di antara bentuk iqtisad fit ta'ah atau bentuk pertengahan di dalam ketaatan sebagai seorang imam adalah meringankan salatnya. Sebagai seorang imam salat berjamaah, dia meringankan salatnya. Ya. Kemudian demikian pula dengan seorang khatib. Orang yang berkhutbah ini juga hendaknya meringankan khutbahnya. Meringankan khutbahnya. Saya katakan juga di sini termasuk majlisul ilm. Kecuali jika dia memang terikat dengan satu ikatan sendiri, ada kelas khusus yang sudah disepakati, isinya rata anak muda semua, isinya rata orang yang memang duduk kepingin menuntut ilmu semuanya. Kalau majelis ilmu secara umum dia campur, ya, ada yang tua, ada yang muda, ya, ada yang niat memang menuntut ilmu, ada yang
masih proses. Nah, untuk yang demikian ya seorang muallim, seorang pengajar hendaknya dia memperhatikan, jangan terlalu lama dalam majelis ilmunya. Antum perhatikan jika ada ustadz yang terlalu lama majelisnya, sampai 2 jam barangkali, kapok orang nggak datang lagi. Ya, tapi kalau dia mungkin ya 30 menit, 45 menit, ya, ini ada kesan, mungkin ada episode yang berlanjut, ada materi yang belum tersampaikan, dia akan datang lagi. Bukankah kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Adwamuha wa in qalla. Yang langgeng ya, rutin tapi walaupun sedikit. Ya, ini diperhatikan. Kadang kita melihat ada majelis ilmu yang sampai berjam-jam. Ini akhirnya orang-orang yang masih berusaha mendekat ke majelis ilmu jadi lari. Waduh, capek. Belum lagi yang mungkin ada gangguan di boyoknya, kemudian gangguan di mungkin dia sakit gigi ya, tapi maksa datang majelis ilmu, kasihan, tersiksa. Nah, adwamuha wa in qalla. Dan ini menunjukkan mudahnya syariat Islam. Faedah kedua dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, diberikan salah satu mukjizat beliau adalah jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi mudah dipahami dan maknanya luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Jawami' itu kumpulan, kalim ucapan. Ucapannya singkat namun terkumpul di dalamnya beberapa makna. Contohnya seperti sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Para ulama mengatakan sepertiga agama ini merujuk pada hadis ini. Ya. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dimintai nasihat oleh seseorang, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat yang singkat saja tapi bermakna, yang tidak perlu saya tanya kepada orang lain. Rasul SAW menasihatkan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Selesai, gitu aja. Singkat. Antum lihat hadis-hadis yang pendek sama yang panjang, banyak yang pendek. Kalau yang panjang biasanya dilengkapi dengan narasinya, ceritanya. Suatu saat begini. Tapi sabdanya Rasulullah sedikit. Ya. Dan oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbahnya singkat, qasdan. Qasdan itu tidak singkat yang cepat begitu, tidak, tapi sesuai proporsional. Ya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya ikhwan, at-tawassutu fil umur mudda'atan lil istimrar. Ya. Bersikap pertengahan pada semua perkara. Ini sebagai bentuk menjaga kontinuitasnya, menjaga kerutinannya. Seperti saya katakan tadi, walaupun majelis ilmu sampai berjam-jam lama, ini nanti sedikit orang yang menghadiri berikutnya dan berikutnya. Maka sikap pertengahan di dalam apapun ini sebagai bentuk menjaga kelanggengannya. Dalam menuntut ilmu sendiri juga demikian. Ya, at-tawassut saja, bersikap pertengahan, mana ilmu yang seharusnya dikuasai terlebih dahulu. Dalam ilmu agama barangkali kita ketahui, saya mau belajar akidah, silahkan targetkan pelajaran akidahnya. Ya, kemudian diiringi juga saya harus setiap hari sholat 5 waktu, harus wudhu, maka belajar fikih sholat. Ya. Kemudian bagi mereka yang ingin belajar bahasa Arab barangkali sudah fokus bahasa Arab. Ya, ini sebagian ikhwan apa? Semuanya dicakup. Bahasa Arab sendiri kelasnya ada 7 barangkali. Bahasa Arab tok kelasnya 7, bingung akhirnya. Sementara metode pengajar macam-macam ya, variasi.
Kemudian nanti belum lagi ditambah kelas hadis, ditambah kelas akidah, semuanya. Akhirnya apa jadinya? Kata orang Arab, la Yusuf wala qamisu. Yusufnya nggak dapat, gamisnya juga nggak dapat. Ya, nggak dapat apa-apa dia. Harusnya bersikap pertengahan di dalam semua hal ini, menjaga kesinambungannya. Nah, tafadhal. Hadis berikut. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي درداء فزار سلمان أبا درداء فرأى أم درداء متبدلة فقال ما سألك؟ قالت أخوك أبو درداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له قل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري. Nah, hadis berikut yang ke-149 dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Akha. Ya, istilahnya akha. Yaitu Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Salah satunya yang terkenal di dalam sebuah kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Ya, Sa'ad bin Rabi'ah yang sampai-sampai terkenal dengan kisahnya Sa'ad bin Rabi'ah memberikan setengah hartanya. Salah satu yang dipersaudarakan adalah di sini Salman Al-Farisi dari perwakilan Muhajirin dengan Abu Darda dari orang Ansar. Dengan Abu Darda dari orang Al-Ansar. Fazara Salman Abu Darda. Maka suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummat Darda mutabazzilah. Maka Salman melihat Ummat Darda, yaitu istrinya Abu Darda, mutabazzilah. Mutabazzilah adalah mengenakan baju yang jelek. Mengenakan baju yang jelek. Sama sekali tidak menampakkan untuk berpakaian rapi di depan suaminya. Ya. Maka pemandangan ini mencurigakan pada Salman Al-Farisi. Faqala, maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Ma sya'nuki?" Mengapa engkau demikian, wahai Ummu Darda? Ya. Pada zaman itu, ikhwan, yaitu ketika dipersaudarakan sampai-sampai disebutkan jika ada yang meninggal salah satunya mewarisi. Karena pada zaman itu umat Islam masih sedikit. Dan ini tidak selamanya, ini sementara. Yaitu persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Qalat, maka istrinya Abu Darda mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya."
saudaramu Abu Darda itu sudah nggak punya hajat pada dunia. Dibuang sudah dunia ini. Semuanya isinya akhirat. Jadi ya di sini ya. Ini pelajaran penting pada kita. Kata istrinya Abu Darda apa? Saudaramu wahai Salman, Abu Darda ini nggak suka dunia sudah. Dibuang. Berarti persentasenya 100% akhirat. Apakah benar seperti ini? Apakah benar seperti ini? Faja'a Abu Darda, maka datanglah Abu Darda. Fasana'a lahu ta'aman, maka Abu Darda menyuguhkan makanan kepada Salman. Faqala lahu, maka Abu Darda mengatakan, kul fa inni sha'im. Silahkan makan, saya puasa. Silahkan makan, saya puasa. Qala Salman Al-Farisi menjawab, ma ana biakilin hatta ta'kul. Saya enggak bakal makan sampai kamu juga ikut makan. Ya. Membatalkan orang berpuasa, menghalangi orang beribadah. Kesannya kan seperti itu, kesannya. Betul? Kesannya seperti itu. Ya, ma ana biakilin hatta ta'kul. Saya enggak mau makan sampai kamu makan. Ayo makan bareng. Ini puasa, ini disuruh batalin. Fa'akala, maka makanlah Abu Darda, ya, tanpa ada protes, makan langsung, membatalkan puasa. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda, dan ketika malam tiba, maka Abu Darda pun segera untuk sholat. Yaqumu, berdiri untuk sholat. Jadi ketika sholat isya, selesai sholat isya, langsung Abu Darda sambung dengan sholat malam. Yaqum. Faqala lahu, maka Salman Al-Farisi melihat ini kemudian mengatakan, nam, tidur. Mau sholat malam disuruh tidur. Ya. Fanama. Maka tanpa protes juga Abu Darda tidur. Thumma dhahaba yaqumu. Faqala lahu nam, ya. Kemudian falamma kana min akhiril lail, ketika sudah masuk kepada akhir malam atau sepertiga malam terakhir, qala Salman, maka Salman pun bangun dan mengatakan qumil an, sekarang bangun. Ya, fa shallaya jami'an, mereka berdua pun salat. Faqala lahu Salman, kemudian Salman mengatakan nasihat kepada Abu Darda, ini kaidah, ikhwan, ini kaidah. Tadi pertanyaan saya, apakah benar seseorang yang beragama 100% agamanya dunia ditinggal sama sekali? Jawabannya ada pada nasihatnya Salman Al-Farisi. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Ya, dalam hidupmu itu Tuhanmu punya hak. Ya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, tubuhmu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak dan keluargamu. Lafaz al-ahlu walaupun maknanya adalah keluarga biasanya juga digunakan untuk istri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik pada istrinya, dan saya adalah orang yang baik kepada istri saya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Nah, maka berikan masing-masing hak sesuai dengan haknya. Ini yang benar. Kalau seseorang semuanya dibuat akhirat semuanya salah ternyata. Sesuai dengan hadis ini. Kemudian rupanya Abu Darda kurang puas dengan jawaban Salman. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Datanglah Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang kepada Nabi mengadukan peristiwa semalam. Kok maksudnya Abu Darda orang puasa suruh batalkan, orang mau sholat malam disuruh tidur, ya. Ini kok aneh ini. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan apa? Shadaqa Salman. Salman yang benar.
Maka menunjukkan nasihat Salman ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka dari hadis ini kita dapat kaidah yang singkat, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap hak pada haknya masing-masing. Seseorang ke dunia 100% atau dominan, ini juga salah. Seseorang terjun ke akhirat 100% juga salah. Maka tujuan hidupnya adalah ibadah, jangan lupa terhadap dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas, nasihatnya salah seorang Bani Israel kepada Qarun, ya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah di dalam hidupmu itu dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu negeri akhirat. Pertama, prioritas. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia juga, yaitu untuk keluargamu, untuk tubuhmu, mungkin butuh olahraga, mungkin butuh makan, keluargamu butuh juga diperhatikan, ya, apalagi pakaianmu juga butuh dijaga, pakaian anak istrimu juga butuh dijaga, dan seterusnya. Maka bersikap proporsional di dalam agama ini adalah yang sahih. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwah. Yang pertama, masyru'iyatul mu'akhah fillah wa ziyaratul ikhwan wal mabit indahum. Disyariatkannya menjaga ukhuwah di dalam Islam, menjaga al-ukhuwah di dalam Islam, persaudaraan. Walaupun bentuk persaudaraannya tidak seperti persaudaraan muhajirin wal ansar yang sampai-sampai mereka pada awal-awalnya itu sampai saling mewarisi disebutkan. Ya, itu hanya bertahan sebentar saja. Ketika sudah banyak kaum muslimin, maka kembali normal seperti biasa. Wa ziyaratul ikhwan wal mabit indahum. Dan disyariatkannya juga saling mengunjungi bainal ikhwan. Ya, saling mengunjungi di antara al-ikhwan az-ziyarah. Bahkan wal mabit indahum, seperti yang dilakukan Salman Al-Farisi, bermalam di tempat mereka jika memungkinkan. Nah, jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, barangkali tempatnya terbatas, kita boleh maksa untuk bermalam di tempat saudara kita. Mungkin akan mengganggu aktivitas istrinya, tidak bebas, atau aktivitas anak putrinya barangkali, ya, yang bukan mahram kita. Namun mungkin rumah dari Abu Darda memungkinkan untuk menerima tamu sampai bermalam. Yang kedua, dalam hadis ini disebutkan masyru'iyatu mukhatabatil ajnabiyah lil hajah. Boleh-boleh saja, ya, berdialog dengan wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, untuk hajat tertentu jika ada kebutuhan. Ya, memang hukum asalnya apa? Kita menundukkan pandangan, hukum asalnya. Dan apabila melewati, kita tidak ngobrol yang tidak penting, ya. Namun kalau memang di situ ada kebutuhan, barangkali berpapasan, ya, dengan istrinya teman atau tetangga, antum nunduk kok begini padahal tetanggaan, ya, ini kenapa ini orang kok kaku sekali, ya. Hanya sekedar mengucap assalamualaikum, enggak masalah, ya, atau assalamualaikum sambil senyum, enggak harus menatap pandangan kepada dia secara fokus, enggak masalah. Antum lihat di sini Salman Al-Farisi berbicara dengan siapa? Ummu Darda, berbicara dengan Ummu Darda tentang halnya Abu Darda, dan tidak masalah. Bahkan disebutkan di sini Salman Al-Farisi berbicara karena melihat pakaiannya jelek, kok enggak berhias dengan suaminya tadi. Maka berusaha menasihati, yang demikian tidak mengapa. Ya,
Sebagian ikhwah, masya Allah, ketika berpapasan, wah barok, ya, sampai-sampai seakan-akan seperti bermusuhan. Tapi ketika dia di Indomaret bagaimana? Ngobrol sama kasirnya, ya, ada masalah. Tapi ketika berpapasan, ini, ya, kita bersikap tawassut biasa saja, bersikap pertengahan, ya. Yang ngobrol yang nggak penting juga enggak, terus berlepas diri sampai-sampai ya juga enggak, sesuai dengan kebutuhan. Ada kebutuhan, bismillah, ngobrol seperlunya. Tidak ada kebutuhan, kembali ke hukum awal, menundukkan pandangan. Hanya sekedar salam dengan menundukkan pandangan bisa atau tidak? Bisa, tidak masalah. Ya, apalagi mungkin pernah kita kenal, ya, kemudian berpapasan tidak sengaja, ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Nah, faedah berikutnya, masyru'iyatun nushi lil muslimin wa tanbih man ghafala minhum. Di sini disyariatkan untuk menasehati kaum muslimin dan memberikan peringatan kepada mereka yang lalai. Atau yang lalai yang dimaksudkan di sini ada sedikit pemahaman yang kurang tepat di dalam beragamanya. Maka disyariatkan kita untuk menegurnya. Ya, syariatkan kita untuk menegurnya. Contohnya di sini Abu Darda melepaskan istrinya sejauh-jauhnya. Padahal dia masih ada hubungan suami istri. Fokus beribadah, menjauhi istri. Enggak tepat juga. Ya. Barangkali juga ada kasus yang sangat erat dengan istrinya sampai-sampai meninggalkan ibadah. Ada yang demikian. Ya, dan yang demikian juga salah. Maka fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya. Berikanlah hak sesuai dengan porsinya. Porsinya istri sebagaimana, porsinya anak sebagaimana, porsi diri kita, porsi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, berikanlah sesuai dengan porsi yang tepat. Ya. Jangan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tubuh kita, egois jadinya, tidak. Semuanya anak. Ya, semuanya istri, ini juga salah. Kemudian yang berikutnya, fadlu salati akhiril lail. Dalam hadis ini disebutkan salat malam yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, ya, atau terhitung ketika dimulai waktu sahur. Ketika dimulai waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Faedah berikutnya dari hadis ini, thubutu haqqil mar'ah 'ala zauj fi husnil mu'asyarah. Dalam hadis ini menetapkan hak seorang wanita, hak seorang wanita yang harus ditunaikan suaminya di dalam hak biologis. Di dalam hak biologis. Abu Darda memberikan hak materi kepada istrinya, namun hak biologis tidak diberikan. Dan yang demikian juga salah. Wa yu'khadh minhu haqqul mar'ah fil wata'. Ya, maka hak biologis ini wanita boleh menuntut suaminya. Faedah berikutnya, jawazul fitri min shaumit tatawwu'. Bolehnya berbuka, atau bahasanya bolehnya mokel, ya, pada puasa sunnah. Pada puasa sunnah bolehnya berbuka atau membatalkan puasa pada puasa sunnah tanpa ada uzur sekalipun. Tanpa ada uzur sekalipun, tidak masalah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah diberikan hadiah makanan as-sarid, makanan yang favorit pada waktu itu. Ya, ketika Rasulullah diberikan kepada beliau makanan tersebut,
maka beliau memakannya. Padahal pada waktu itu beliau sedang puasa. Ya. Apalagi jika ada uzur seperti safar atau sakit atau yang lainnya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Kecuali kalau puasanya puasa wajib berbeda. Jika puasa wajib, maka haram hukumnya dibatalkan tanpa uzur. Dan apabila ada uzur sekalipun, dia lihat apabila dirinya semakin parah atau semakin berat jika dia sakit atau kondisi safarnya menjadi semakin lemah, maka dia harus membatalkan puasanya dan mengganti pada hari yang lainnya. Faedah berikutnya ikhwah, jawazun nahyi 'anil mustahabbat idza khasyiya anna dzalika yufdi ila as-sa'amah wal malal. Bolehnya mencegah dari perbuatan sunnah, bahkan bolehnya melarang ya, perbuatan yang hukumnya sunnah apabila dikhawatirkan akan mengakibatkan kemalasan. Apabila dikhawatirkan akan mengakibatkan kemalasan. Sebagaimana hadis yang sudah kita lalui kemarin. Ketika Rasulullah melihat ada seutas tali yang ditambatkan di dua tiang, ya, kemudian Rasulullah bertanya, untuk apa tali ini? Dijawab oleh takmir masjidnya apa? Ini untuk Zainab. Biasanya kalau sholat, kalau pas ngantuk nyender di tiang ini. Marah Rasulullah. Kalau lagi ngantuk ya tidur, jangan sholat. Nanti kalau sudah semangat, baru silahkan sholat. Nah, di sini bentuk larangan. Rasulullah melarang amalan yang sunnah yang akan mengakibatkan kepada kelemahan atau kemalasan nantinya. Faedah berikutnya dari hadis ini, dibencinya ya, di dalam Islam membeban-bebani diri dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Dibencinya di dalam Islam membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu. Salah satunya yang tadi, belajar dengan ya punya semangat tapi metodenya salah. Semua kelas diambil. Ya, kelas bahasa Arabnya ada 7, kemudian kelas Al-Qur'annya ada berapa, kemudian kelas ini offline online. Ini akhirnya apa? Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qas dan tablugh. Ada riwayat yang pada pekan kemarin Rasulullah mengatakan qas dan tablugh. Pelan-pelan saja, insya Allah sampai. Dan kebanyakan yang dari awal sudah bersemangat diikuti semuanya, biasanya hasilnya tidak maksimal, atau bahkan mohon maaf berhenti tengah jalan karena capek. Ya, karena capek. Sama seperti orang olahraga. Orang mungkin bisa lari maraton sampai 40 km lebih. Apakah langsung atau bertahap? Coba aja langsung, nggak pernah lari, langsung lari maraton. Ya, di kilo keberapa itu berhenti? Belum 1 kilo sudah berhenti. Ya, kemudian mengatakan olahraga ini nggak ada manfaatnya. Dia yang salah tapi nyalahkan olahraganya. Nanti ilmu juga gitu. Majelis ilmu ini berat, padahal dia yang salah metodenya. Atau mengatakan agama ini tidak adil, agama ini berat, padahal dia yang salah di dalam metodenya. Nah, hadis berikutnya, tafadhal. الذي تقولون ذلك فقلت له قد قلت أبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك ولم وقم
فصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعداد الصيام. وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. فلا أن أكون قبلت ثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. Nah, naqra'ur riwayatan riwayah. Kita baca riwayat per riwayat. Ini panjang tapi maknanya sama, hanya menghadirkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dalam hadis yang ke-150 ini dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibnul As. Anaknya Amr ibnul As. Ya. Ini juga sahabat yang terkenal dengan banyaknya riwayat hadisnya melalui jalur tulisan. Adapun yang dengan jalur hafalan adalah siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Sebagaimana para ulama hadis juga ada yang mencontoh demikian. Imam Al-Bukhari terkenal dengan banyak riwayatnya dari hafalan, sementara Imam Muslim rahimahumallah terkenal dengan banyaknya hadisnya dari jalur tulisan, atau lebih tepat sahih riwayatnya dari jalur hafalan Imam Bukhari, kesahihan, keabsahan hadis yang kedua dari jalur tulisan adalah Imam Muslim. Ya. Kemudian naik ke atas sahabatnya adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada saya saat saya mengatakan, wallahi la asumannan nahar. Demi Allah saya akan puasa setiap hari. Wala aqumannal lail ma'ishtu. Dan pada malam harinya setiap hari saya akan sholat malam selama saya hidup. Bayangkan, ditambah dengan wallahi. Ya, ini bentuk apa berarti? Bentuk nazar. Bentuk nazar. Masyru' wala ghairu masyru'. Kembali ke kitab tauhid. Ghairu masyru' limada? Lah, ini masuknya ke nazar, bukan sumpahnya. Kalau masuknya ke nazar, ini nazar yang masyru' atau ghairu masyru'? Bukan sumpahnya. Ini mana masyru'? Karena ditujukan kepada Allah. Kalau sekarang ditujukan kepada Allah, demi Allah saya akan puasa 3 hari jika saya lulus ujian. Masyru' wala ghairu masyru'? Masyru' juga. Masyru'? Ada yang lain? Pendapat? Masyru'? Saya ingatkan pada pelajaran nazar yang pertama, yang disyariatkan jika nazar tersebut mutlak. Masih ingat? Mutlak itu tidak terikat dengan sebab apapun. Mau lulus ujian atau nggak lulus ujian, masih ingat? Yang kedua apa? Muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan sebab tertentu. Yang terikat dengan sebab tertentu ini yang ghairu masyru'. Semacam orang bakhil kan kata Rasulullah. Tapi yang ini boleh. Ya, dia akan puasa setiap hari dan sholat malam setiap hari. Sebelum kita membahas hukum puasa setiap hari ya, nazarnya dulu. Boleh, tidak ada masalah. Karena tidak terikat. Contohnya, saya akan puasa setiap hari kalau gaji saya 10 juta per bulan. Contohnya barangkali.
sampai kapan nanti gitu ya. Mau puasa. Ya. Ini yang ghairu masyru'. Nah, yang demikian tidak mengapa. Nah, baru nanti kita jelaskan bagaimana hukum puasa setiap harinya atau salat malam setiap hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antal ladzi taqulu dzalik?" Wahai Abdullah bin Amr, kamu yang mengatakan hal itu? Faqultu lahu, maka aku pun menjawab, "Qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya. Iya ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku saya yang mengatakan itu. Ini demi ayah dan ibu. Sumpah atau tidak? Sumpah. Ya, gimana? Ghairu masyru'. Sementara kenapa diucapkan seperti ini dan tidak diingkari oleh Rasulullah? Yang pertama jawabannya adalah ini bukanlah sumpah yang dimaksudkan seperti sumpah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sumpah yang mun'aqad, yaitu sumpah yang dimulai dari dalam hati ingin menguatkan pembicaraan seperti wallahi, billahi. Ya, yang pertama. Yang kedua alasannya, ketika kita melihat riwayat dari sahabat yang mengatakan bi abi, ya, atau demi ayahku atau demi ibuku, pada saat itu larangan bersumpah atas nama selain Allah belum turun. Larangan bersumpah atas nama selain Allah belum turun. Maka di sini Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Iya, saya mengucapkan ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innaka la tastati'u dzalik. Rasulullah yang menentukan kemampuannya. Kamu ini enggak mampu kalau puasa tiap hari, malamnya sholat malam setiap hari, enggak mampu. Ya. Ini loh Ustaz, sahabat aja enggak mampu. Jangan nuntut kepada saya. Ya. Fasum wa aftir, kata Rasulullah. Silahkan Anda puasa dan jangan setiap hari. Haram hukumnya puasa setiap hari. Wanam waqum, juga kadang tidur kadang sholat. Ya. Wasum minasyahr thalathata ayyam, dan puasalah dalam satu bulan minimal itu tiga hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena kenapa kok 3 hari? Satu kali puasa itu dikali lipatkan 10. Kalau 3 berarti 30 sama dengan berapa? 1 bulan. Nah, kalau setiap hari 1 bulan berarti sama kayak setahun. Setiap bulannya ya. Setiap bulan 3 hari berarti sama kayak setahun. Nah, mudah ajaran Islam. Mudah. 3 hari kalau nggak ayamul bid bebas. Boleh. Hari apapun, Senin barangkali. Setiap Senin 3 hari selesai. Ya. Nah, setiap Selasa boleh. Selama 3 hari dengan niat puasa minimal berapa? 3 hari. Wadzalika mithlu shiyamid dahr, yang demikian ini kalau Anda lakukan seperti Anda puasa setahun penuh. Jika rutin 1 bulan minimal 3 hari. Qultu, maka Abdullah bin Amr ibn al-As menjawab, fa inni utiqu afdal min dzalik. Ya Rasulullah, saya masih bisa lebih dari itu. Ya. Ini bedanya orang sekarang dengan sahabat, ya. Kalau masalah ibadah, saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Ya, awak dewi masalah apa? Masalah fulus. Saya bisa lebih dari itu. Ya, nas'alullah salamata al-afiyah. Fasum yauman wa aftir yaumain. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau kamu memang masih minta lebih dari itu, coba puasa 1 hari,
berbuka 2 hari. Kalau puasa 1 hari berbuka 2 hari berarti 1 bulan dapat berapa? 10 hari, ya. Dapat 10 hari. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, fa inni utiqu afdal min dzalik. Saya masih mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan fasum yauman wa aftir yauman. Ya sudah, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ya, selang-seling. Kadang puasa, besoknya tidak. Hari ini puasa, besoknya tidak. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Yang demikian ini salatnya Nabi, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam. Yang demikian adalah puasa yang terbaik. Ini adalah puasa yang terbaik. Gak ada yang lebih baik. Di dalam riwayat yang lain, huwa afdalus siyam. Itu adalah puasa yang paling afdal. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As masih minta, fa inni utiqu afdal min dzalik. Saya masih mampu ya Rasulullah. Lebih dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Kalau Anda buat tiap hari malah lebih buruk. Dilarang dalam Islam. Wala an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dan saat saya menerima ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari itu 1 bulan, sungguh yang demikian ini lebih aku cintai daripada hartaku dan keluargaku. Itu puasa 3 hari 1 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, lebih aku cinta ini daripada keluargaku dan hartaku. Artinya apa? Menyisihkan dia tetap puasa 3 hari ini, walaupun ada urusan keluarga, enggak, ini dulu. Lebih aku cinta. Ya. Kalau 3 hari ini ada urusan kerjaan, nanti. Ini maksudnya. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan riwayat yang lainnya pada kesempatan yang akan datang. Tafadhal azan dulu baru kita masuk di sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Yang mau ditanyakan? Ya. Seperti kata Nabi itu qasdan. Apa makna qasdan? Qasdan itu maknanya adalah proporsional. Dan kita lihat fungsi dari khutbah Jumat itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, menyampaikan nasihat yang intinya supaya kaum muslimin ada pencerahan. Ada pencerahan minimal sepekan sekali. Jika tadi khutbah tadi khotibnya hanya membaca ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, bahkan tanpa terjemah, kemudian menutup khutbahnya, ini kira-kira fungsinya apa? Diterjemahkan pun belum selesai materinya. Ini tanpa terjemah lagi. Ya, di situ mungkin banyak yang belum paham tentang bahasa Arab. Ya, belum paham tentang bahasa Arab. Kalau ada yang paham bahasa Arab, maknanya itu apa? Karena di dalam ayat itu banyak yang menarik ke arah mana-mana. Ya, tentang taat ulil amri. Ini yang dimaksud ulil amri yang adil saja, yang zalim tidak. Nah, harusnya dia proporsional di dalam khutbahnya. Jika mau menjelaskan ayat itu saja, bagus. Tapi tuntaskan penjelasannya, bukan hanya membaca ayatnya. Ya, kalau yang demikian tidak sampai pada tujuan khutbah Jumat untuk memberikan pencerahan kepada umat. Nah, wallahu a'lam.
Beda kalau di pondok ya. Di pondok ada khutbah Jumat khusus ya berbahasa Arab. Tapi audiensnya paham bahasa Arab, gitu ya. Intinya di situ. Khutbah tersebut intinya adalah fungsinya menyampaikan materi yang bisa mencerahkan. Ada nasihat yang sampai. Nah, nasihat itu berbanding lurus dengan kata pengantarnya. Nah, kata pengantarnya harus yang dipahami juga sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima alaihim, ya, bima fahimu. Ucapkanlah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, wallahu a'lam. Nah, jika membahas kurikulum sebuah media pendidikan, ini termasuk perkara juz'iyat ya, perkara yang juz'iyat itu semacam perkara yang diserahkan haknya masing-masing kepada otoritas sekolah. Mungkin di sebagian sekolah ada yang memiliki visi untuk hafal 30 juz ya, sehingga dia di dalam misinya salah satunya ada bentuk target seperti tadi, ada bentuk target hafalan seperti tadi. Maka apakah yang demikian ini memberat-beratkan atau tidak? Ini kembali kepada target sekolah. Kalau kita tanya secara umum, secara kuliah, apakah hafal 30 juz itu wajib? Jawabannya tidak. Apakah hafal 30 juz itu wajib? Jawabannya tidak. Ya. Yang wajib itu 3. Belajar cara baca dengan benar, karena berhubungan dengan sholat nantinya. Yang kedua, tadabbur ayatnya. Yang ketiga, mengamalkan. Ini yang wajib. Adapun menghafal ini hukumnya sunnah. Ya, menghafal hukumnya sunnah. Mana yang lebih afdal? Seseorang hafal 30 juz tapi nggak paham Al-Quran, atau paham Al-Quran tapi tidak hafal 30 juz? Mana lebih afdal? Faham. Ya, dengan faham tujuan Al-Quran sampai, yaitu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dengan faham. Apakah petunjuk itu dihafalkan atau dipahami? Nah, dipahami. Ini kalau berbicara secara kuliah ya. Tapi secara otoritas sekolahnya masing-masing, mungkin di situ ada target. Nah, kita tinggal sesuaikan kepada anak-anak kita. Kita lihat, barangkali kita menginginkan dia hafal 30 juz. Di perjalanannya kok berat, ya pindah aja. Pindah aja, nggak jadi masalah. Bahkan beberapa pondok sekarang mengubah targetnya. Yang awalnya 30 juz jadi 15 juz barangkali, atau 10 juz bahkan, atau nggak ada target, bebas. Tapi tetap ada tahfidnya, tapi bebas. Kenapa? Biasanya pondok-pondok tersebut ada ilmu yang lain. Ada bahasa Arab masuk, diniyahnya masuk. Kalau memang pondok tersebut fokus tahfidz saja, nah biasanya ini ada target. Nggak ada ilmu diniyah. Jadi keluar anaknya hanya hafal Quran. Tentang batasan-batasan agama halal kamu nggak paham. Ya, ini ada beberapa gaya kurikulum dari beberapa pondok. Kita tinggal sesuaikan. Kalau saran saya, lebih baik, ya, yang paling baik adalah jika kita usianya dari dini, berbicara usia dari dini, silahkan di usia dini itu anak itu lebih banyak hafal daripada banyak faham. Itu ya gelontor dengan
hafalan. Nanti seusia SMP baru masuk diniyah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, nggak banyak. SMA itu baru banyak. Jenjang SMA baru banyak dia diniyah. Kalau SMP biasanya masuk mulai bahasa Arab. Bahasa sama Al-Qur'an. Ini kurikulum yang pernah saya terapkan di salah satu pondok. SMP dia khusus bahasa Arab dan Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab tujuannya untuk memahami kata pengantar kitab nanti ketika jenjang SMA, kan begitu. Sedangkan Al-Quran ini sesuatu hal yang wajib dimulai bagi para penuntut ilmu. Ya, dimulai wajib. Contohnya, kalau kita sudah masuk kitab para ulama, usul salasah contohnya. Di situ Anda menemukan ada surat Al-Asr, dia sudah nyandak di sini. Oh, surat Al-Asr. Kemudian masuk lagi ada surat yang disebutkan dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil dia sudah paham di sini, pernah membaca, bahkan pernah menghafal barangkali. Itu tujuannya. Jadi bahasa dan Al-Qur'an terlebih dahulu. Di sisi lain juga kita belajar Al-Qur'an itu karena ada barokahnya. Kitabun mubarakun kata Allah. Kitab yang penuh barokah, kita harapkan keberkahannya. Sehingga ketika kalimat-kalimat Al-Qur'an itu memenuhi hati dan pikiran seorang anak, harapannya dia masuk ke pelajaran diniyah mudah di dalam memahaminya. Naam hakala. Kita tinggal sesuaikan. Wallahu a'lam. Hah? Di luar tema. Tahadul. Khusus antum boleh. Kalau masuk kuburan. Ziarah kubur. Kalau ziarah kubur disebutkan sebuah riwayat Rasul SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ahlad diyar maksudnya ahlul kubur. Minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, penghuni alam barzakh. Ya, minal mu'minin wal muslimin. Yaitu yang didoakan adalah mukminin dan muslimin, wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kami pun insyaallah akan menyusul kalian. Ya, menyusul kalian. Kemudian nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk memberikan keselamatan kepada Anda dan pada kalian dan kami. Ini doanya. Kemudian kita berdoa yang lainnya bebas. Bebas, boleh. Boleh kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doa jenazah boleh. Atau berbahasa Indonesia juga boleh. Apa? Takbir, tahlil. Maksudnya membaca la ilaha illallah. Berarti dia mengkhususkan berzikir di kuburan. Tidak boleh berarti mengkhususkan ibadah di kuburan. Nah. Cukup insyaallah. Cukup kan, pertanyaan sudah kubur selesai berarti. Baik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.